Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizatul Masula dengan NIM 2005120404 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan jaringan mini lab komputer untuk tugas UAS mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan yang saya buat. MILK adalah sebuah lab mini yang dibuat untuk 10 orang siswa mempersiapkan lomba olimpiade tingkat internasional mereka. Dengan 2 orang guru sebagai penanggung jawab atas siswa dan 2 teknisi yang bertanggung jawab atas lab. Tujuan dibangun lab ini adalah agar para siswa lebih fokus untuk belajar tanpa mengganggu kegiatan lain di lab utama. 10 orang siswa tersebut berasal dari kelas yang berbeda, maka dari itu disediakan setiap switch untuk satu kelas. Dari kelas 9A terdapat 3 siswa, dari kelas 9B terdapat 2 siswa, dari kelas 9C terdapat 3 siswa, dan dari kelas 9E terdapat 2 siswa. Masing-masing siswa diberi satu visi yang membedakan adalah nama-namanya, seperti nama siswa 1A, siswa 2A, 3A, 4B, 5B, 6C, 7C, 8C, 9E, dan 10E. Di sini satu guru menggunakan visi yang ikut terhubung ke switch, ini sebenarnya ruang D. Kemudian satu guru lagi tersambungnya ke access point, dengan switch wireless, penanggung jawab dua-duanya tersambung ke access point 1. Langsung saja saya mulai dari awal. Di sini saya menggunakan 11 visi seperti yang saya katakan tadi. 1 untuk visi guru dan 10 untuk visi siswa. Kemudian menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 switch. Switch siswa 4, 1 switch wireless, dan 1 switch server. Untuk servernya sendiri saya menggunakan mail. Kemudian saya menggunakan DNS, menggunakan server DHCP. Access point 1, access point 2 untuk jaringan wireless. Routernya saya menggunakan 3 buah. Router 1, router 2, dan router 3. Pertama adalah mengset tiap-tiap PC. Jadi untuk pertama adalah PC siswa 1. Untuk PC siswa 1, di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.4.1 karena di sini menggunakan NIM saya 004 jadi NIM 4, subnet max-nya 255.192, default gateway-nya 62, dan untuk DNS servernya 331. Kemudian untuk PC siswa yang kedua sama, untuk IP-nya 192.168.4.2 dengan subnet max 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya 192.168.4.62 dengan DNS servernya 333333.1. Kemudian untuk siswa 3. Sini IP address-nya 192.168.4.3 dengan subnet max-nya sama 255.192, default gateway-nya 192.168.4.62 dan DNS servernya 333333.1. Kemudian kita beralih ke ruang B yang berarti ini digunakan oleh anak 9B. Untuk siswa keempat, IP-nya 192.168.4.65 dengan subnet max-nya sama 192, namun gateway-nya ini 126. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Untuk siswa yang kelima, IP-nya 4.66 dengan subnet max-nya 255.192 dengan default gateway-nya 192.168.4.126 dan DNS servernya 333333.1. Beralih ke switch ruang C, berarti ini untuk anak-anak 9C. Ini masih sama, saya menggunakan terusan 67, ini sama. Gateway-nya juga sama dengan switch B, dan servernya juga sama. Dan untuk 7, siswa yang 7, IP-nya 192.168.4.68, subnet max-nya 192, default gateway-nya 126, dan DNS servernya 331. Dan untuk yang PC yang ke-8, IP-nya 1.69, subnet max-nya 192, kemudian default gateway-nya sama 126, dan DNS servernya 331. Kemudian beralih ke yang terhubung ke router 1. Ada switch guru, ini harusnya switch ruang E.
switch ruang E dengan 3 buah PC. Yang pertama PC guru. Di sini IP PC guru 192.168.1.11. Kemudian PC siswa yang kelas 9 192.168.1.9 dengan subnet max 128 dan default gateway-nya 62. DNS servernya masih sama 33.33.33.1. Kemudian PC siswa yang terakhir IP-nya 1.10, subnet max-nya 128, default gateway-nya 62 dan DNS servernya 33.1. Nah, kemudian kita balik ke access point. Sini access point 1. Access point 1 pada portnya saya beri nama default 11 ya. Kemudian untuk ini saya kasih sandi WP2A. Sandinya adalah ini. Sandi digunakan agar tidak terhubung ke yang lain. Ini seperti ini. Kemudian untuk access point 2 karena ini hanya satu saja, jadi saya tidak menggunakan sandi. Langsung saja ke default dulu. Jadi di tab PC ini karena dia terhubung ke access point 2. Config kemudian wireless-nya di sini default 22. Nah, itu untuk smartphone PJ-nya. Yang pertama, karena tadi menggunakan sandi, jadi di wireless ini, klik yang ini jangan lupa SSID-nya default 11, WP2-nya masukkan sandi yang tadi sudah di-setting. Begitu pula dengan smartphone yang kedua. Kemudian untuk mengatur IP dari yang tersambung access point, mengaturnya melalui server DHCP, config, maksud saya service, kemudian DHCP, ini di desktop dulu ya, terus IP-nya di set seperti ini, IP address-nya 253, subnet max-nya 128, default gateway-nya 254, dan sebenarnya tidak usah. Kemudian di server set seperti ini, server full, gateway-nya 254, DNS-nya 331, start IP-nya 192.168, subnet max-nya 255.128, maksimumnya 106. Kemudian di sini saya akan men-setting router. Untuk router 1, sini di config-nya kita di fast Ethernet 0. Ini berarti yang terhubung ke switch wireless. Ini IP-nya dan subnet max-nya seperti ini, jangan lupa di-on-kan. Kemudian VA1 berarti yang terhubung ke ruang D. Ini. Untuk serial 2 dan serial 3 berarti yang terhubung ke router 2 dan router 3. Nah, untuk routingnya saya di sini menggunakan routing RIP. Ini 12, 13, 192.1.0 dan 4.0. Jangan lupa di CLI-nya ditulis no auto summary dan version 2. Kemudian untuk router 2 sama menggunakan 2 fast Ethernet 0 yang terhubung ke switch A atau switch ruang A dan fast Ethernet 1 yang terhubung ke switch ruang B dan ruang C. Kemudian serial 2 dan serial 3, kemudian routingnya juga sama, routing RIP atau routing dinamis. Ini networknya. Kemudian ke router 3. Sini router 3 menggunakan fast Ethernet 0 yang terhubung ke router 1 dan ini terhubung ke router 2. Dan ini serial. Routingnya masih sama menggunakan RIP 13, 23, 33, 43 tambah 192.168.1.0 dan 4.0. Jangan lupa di save dan tambahin no auto summary. Kemudian untuk servernya yang pertama server DNS. Ini kemudian kita atur IP main servernya dengan alamat 43.4, subnet max-nya 2550 dengan default gateway-nya 433 dan DNS servernya 1. Kemudian untuk di sini emailnya kita tambah. Saya di sini menggunakan domain name milkmail.com. Nah, ini untuk user hanya contoh ya. Saya mengambil siswa 1, siswa 2, siswa 5, siswa 8, siswa 1, guru 2, dan BC1, BC2. Kemudian kita set ke DNS servernya. Service, ini ke DNS. Ini, namanya milkmail.com dan addressnya 4.4. Tentu saja kita simulasikan. Yang pertama kita simulasi dengan simple PDU terlebih dahulu. Nanti ke mode simulation. Ini misal ada siswa yang ingin bertanya. Ini biarkan saja. Yang pertama kita akan mencoba mengirim simple PDU dari siswa 1 ke siswa 3. Amati jalurnya. Saja. Dari siswa 1 dikirim ke switch ruang A. Kemudian langsung ke PC siswa 3. Ini ditolak karena bukan situ ya. Bisa dicoba lagi sini
ke switch ruang A, kemudian langsung ke siswa 3. Dari siswa 3 dikembalikan ke ruang A, dan dikembalikan lagi ke siswa pertama. Jadi ini berhasil, karena ini masih dalam satu switch. Kita coba ke antar switch. Saya ingin mengirim simple PDU dari siswa 2 ke siswa 5. Ini dari siswa 2 langsung ke switch ruang A. Dan ini router, ini masih mencari ARP-nya, jadi ditembus semua, bisa di reset, dimulai lagi. Kemudian sini dikirim ke router 2. Kemudian dari router 2 ke ruang B. Setelah itu dikirim ke siswa 5. Dari siswa dikembalikan ke ruang B. Kemudian dari ruang B ke router 2. Dari router 2 ke ruang A dan dikembalikan ke PC pengirim, yaitu PC 2. Saya akan mencoba mengirim juga dari sini simple PDU dari siswa 8 ke tab 7. Tentu saja diamati. Dari siswa 8 dikirim ke switch C. Kemudian ini masih mencari ARP-nya, dikirim semua, bisa di reset saja. Kita ulangi lagi. Dari ruang C ke ruang B. Kemudian dari ruang B ke router 2. Dari router 2 akan dikirim ke router 1. Kemudian dari router 1 ke switch wireless, menuju akses point 2 dan sampai pada point 2. Ini tidak bisa mengembalikan ya. Tapi ini untuk simple PDU-nya sudah bisa semua antar router. Ini kita coba mengirim dari PC ke server. Guru ke ini dari guru ke switch guru. Ini masih mencari ARP, bisa di reset saja. Switch guru, kemudian diteruskan ke router. Kemudian ke router 3 karena ini jalur paling pendek. Kemudian ke switch server dan sampai di mail server. Ini berarti tidak ada kendala. Jadi kita kembali ke mode real time untuk mencoba yang emailnya. Nah, email tadi kita langsung login saja. Misalnya siswa 1 ingin memberi pertanyaan pada guru, langsung saja ke email. Di sini saya tadi sudah mencoba siswa 1 @milkmail.com, dengan informasi punya milkmail.com. Outgoingnya juga sama, username-nya dan passwordnya sudah kita set. Terus saya akan masuk. Nah, ini kita kompos saja ke guru 2 misal. Subjeknya soal. Dan kita tanyanya ketentuan jawaban soal nomor 2. Langsung send. Nah, di sini sending mail to guru 2 bisa soal mail server, tunggu saja. Ini masih mengirim. Nah, di sini ada tulisan send success. Jadi kita langsung cek saja pada email di guru 2 ini, guru 2 ke desktop, kemudian email. Ini kita kompos. Oh, maaf. Kita configure dulu. Ini bukan user 2, tapi guru 2. Guru 2@gmail.com. Ini sama infonya. Ini langsung save dan cek di receive. Ini ada, sebentar. Nah, di sini sudah muncul tadi dari siswa 1, bisa di-reply, langsung jawab saja soalnya, soal uraian. Langsung kita send saja di sini dan kita cek kembali di PC 1.
apakah reply-nya sudah masuk pada email, kemudian di soal, jadi sudah masuk. Oh ya, tadi saya lupa mengatakan untuk mengetes apakah setiap isi dan tabelnya sudah tersambung ke mail server bisa melalui ping. Saya coba ping di smartphone saja, di kelupaan, tapi sudah saya gunakan command prompt ping 43434344. Nah, pingnya sukses seperti ini berlaku untuk semua. Jadi jangan lupa di ping untuk memastikan apakah sudah tersambung ke mail server. Nah, untuk mail servernya tadi sudah berhasil, itu juga berlaku untuk yang lain ya. Jadi sudah tersimpel PDU-nya, tadi kita bisa cek di sini. Prompt translate 190.168.4.3. Ini yang tadi tes komplit langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang simulasi jaringan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.